Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo modul CRM Community Edition. Pada video sebelumnya saya membahas tentang sales team ya. Oke. Sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai stats ya dan activity di stats ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada new sebagai leads yang baru, qualified sebagai leads yang dianggap qualified atau bisa dilanjutkan. Oke. Proportion ini stats yang biasanya bolanya ada di klien ya, atau menunggu respon dari klien biasanya, atau dengan penamaan ini bisa bermacam-macam ya, tergantung dari tim sales atau tim marketing menamainya ya. Negotiation ini jatuhnya sudah melakukan meeting, sudah melakukan telepon dan berbagai macam activity. Ini biasanya di stage ini nanti sudah mulai nego biaya-biaya, lalu syarat ketentuan berlaku lah, macam-macam di sana sudah hampir ditentukan ya, sampai akhirnya nanti won di sini. Dari sini kita bisa custom lagi ya statsnya ya, teman-teman bisa buat stats baru di sini, add column. Dan setiap stats ini bisa teman-teman batasi ya setiap perubahan, misalnya dari new ke qualified ke proposition, atau dari proposition ke negotiation atau won. Itu ada syaratnya ya, atau mungkin ada rule-nya ya. Jadi misalnya di stats new ini anggapnya adalah leads yang baru, dan ini hanya dilakukan oleh user misalnya pre-sales ya, atau teams dari pre-sales ya. Saya buka coba ya. Ya, tim pre-sales ini kan kalau nggak salah ada usernya di sini adalah Irsyad ya. Oke. Jadi yang new di sini hanya bisa dilihat atau hanya bisa masukkan datanya oleh si tim pre-sales ya. Nah, itu kita bisa setting di sini. Kita melakukan setting, misalnya saya edit di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sales teamnya, kita pilihnya yang pre-sales ya. Lalu teman-teman bisa save di sini ya. Oke. Kita refresh coba ya. Kita refresh. Nah, oke. Karena Wijaya Kusuma ini adalah admin, dia masih bisa melihat semua ya data stats yang ada di sini ya. Saya mencoba login sebagai Hasna ya di sini. Jadi Hasna ini kalau misalnya di admin kita udah setting Hasna itu sebagai, sebentar, ada di tim meeting tim ya. Nah, ini Hasna. Lalu saya coba login sebagai Hasna dan saya ke arah my pipeline di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini Hasna sebagai tim meeting tim ya, spesialis meeting lah ya, yang mungkin hanya bisa melihat stats, qualified dan proposition ya mungkin ya, karena mungkin negotiation ini terkait dengan harga dan syarat ketentuan ini sama admin yang lebih besar ya, admin yang lebih user yang lebih qualified lagi ya mengenai harga dan macam-macamnya ya, syarat dan ketentuan seperti itu. Teman-teman sampai sini bisa lihat Hasna ini hanya bisa melihat qualified saja di sini ya. Oke. Jadi kita bisa membatasi stats itu berdasarkan sales team seperti itu. Lalu ada semacam notes juga di setiap stats itu. Misalnya saya edit di sini qualified. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada requirement.
Kalau tim sales yang mungkin ada rules ya, jadi setiap stage ini jangan langsung pindah begitu aja ya, tapi harus misalnya untuk masuk ke qualified stage syaratnya apa? Syaratnya satu misalnya ada email, dua ada nomor yang bisa dihubungi, tiga misalnya alamat perusahaan jelas dan memiliki Google Map ya misalnya. Nah ini syaratnya kalau leads itu masuk ke stage qualified gitu ya. Jadi teman-teman sales bisa melakukan requirement seperti ini. Ini jatuhnya sebenarnya hanya notes aja ya di sini. Kita masih bisa melakukan pindah otomatis ya di sini ya. Bisa, karena emang saat ini Odoo belum bisa handle itu ya. Jadi setiap stage itu teman-teman bisa menambahkan semacam requirement di mana leads itu masuk ke stage ini syaratnya apa aja. Seperti itu ya. Jadi pada video tutorial ini saya menjelaskan seperti itu ya. Satu lagi hal yang penting ketika di pipeline atau di stage adalah teman-teman bisa lihat di sini ada hijau ya, di sini ada orange dan di sini ada merah ya. Hijau itu artinya ada satu yang di plan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu yang sudah melakukan activity ya. Activity-nya sudah di plan. Kalau misalnya saya edit misalnya di sini Davis ini, lalu saya buat activity baru misalnya. Saya mau melakukan kunjungan ya. Kunjungan berarti di sini belum ada, kita tambahkan kunjungan. Oke, kagak belum ada ya. Kalau belum ada berarti teman-teman bisa tambahkan di activity types. Oke, tambahkan di sini misalnya kunjungan atau survei lokasi ya. Oke, dan ini bisa teman-teman isi. Oke, upload dokumen ya. Ada mungkin nanti di foto lalu ditunjukin lokasi dari alamatnya ya, seperti itu. Ini saya simpan. Lalu dari stats dari leads yang Davis ini ya, kita buat satu activity di sini namanya kunjungan ya, lokasi. Nah, ini kita schedule. Ya, schedule-nya mungkin tanggal 28 misalnya. Oke. Ada informasi dalam 2 hari ini ada kunjungan ya. Kita balik lagi ke pipeline, teman-teman bisa lihat hijaunya ini bertambah ya. Jadi akumulasi dari leads yang ada di sini dengan leads yang terisi ini itu terlihat ya, hijaunya ini lebih kecil karena leads yang di sini banyak tapi belum ada di plan-nya sama sekali ya. Oke. Nah, di Odoo ini hijau itu maksudnya seperti itu, sudah di plan ya. Anggap ibaratnya sudah di plan. Misalnya di sini telepon ya, telepon saya klik di sini, nah itu anggap hari ini sudah di telepon. Kan ini planningnya adalah besok ya, tapi ternyata hari ini sudah ditelepon. Jadi kita centang saja di sini sudah ditelepon dan user welcome untuk melakukan proses meeting offline ya. Dan lalu ini akan berkurang lagi ya, menghilang karena activity-nya sudah selesai dan planetnya ini kalau kita refresh akan menjadi berkurang lagi ya, seperti itu. Kalau orange artinya itu ada kunjungan ya, ada kunjungan
atau sedang berlangsung ya hari ini ya. Ini setengah-setengah karena leads-nya ada 2 dan yang satu hari ini akan diproses ya kegiatannya. Jadi ini setengah-setengah. Nah, kalau misalnya ini ada 3 ya, yang satu di planning, yang satu hari ini akan di email ya. Nah, yang merah ini artinya adalah overdue. Jadi salah satu kegiatan di leads ini mengalami keterlambatan ya. Kalau kita klik nanti kita bisa lihat di sini 2 hari overdue. Jadi sudah 2 hari ini yang dijadwalkan tanggal 24 ya, ternyata ini belum dilakukan nih. Nah, kelihatan ini warnanya merah. Seperti itulah pipeline di Odoo 18. Jadi mudah-mudahan dengan tools Odoo ini tim sales atau tim marketing bisa memanfaatkan secara gratis ya, dan bisa mempermudah juga melakukan identifikasi dari setiap leads. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.